Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo dengan NIM 202111267 dari kelas HES 3H. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ta'arud al-adillah. Masuk ke dalam pembahasan pengertian ta'arud al-adillah. Menurut bahasa, ta'arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada suatu waktu. Ta'arud al-adillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu A. Adanya dua dalil, B. Keduanya memiliki martabat yang sama, C. Keduanya berbeda, D. Berkenaan dengan masalah yang sama, E. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh ta'arud al-adillah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, Walladzina yutawaffawna minkum wa yuzaru wa yatarabbasna bi anfusihinna arba'a ashhuri wa ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junnaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri ditinggal mati suaminya, idahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatu al-ahmala ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, idahnya selama 4 bulan 10 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Contoh lainnya yaitu tentang membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Konsep pertentangan antar dalil. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang ditetapkan oleh akal seperti kias. Selain itu juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan, dan dalil zanni yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu
Pendapat terbanyak di kalangan ulama yang menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zonni, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zonni karena tidak ada halangan yang bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun, kedua golongan yang berbeda pendapat itu sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalil itu sendiri tidak ada perbenturan. Tentang perbenturan dalil di antara naqli mencakup dua hal, yaitu yang pertama dalil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi. Sementara perbenturan antara dalil akli mencakup dalil hukum berupa qiyas. Contoh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu meneguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surah At-Talaq ayat 4. Dalam melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Yang perlu digarisbawahi bahwa ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seseorang mujtahid dalam memahami dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan. Sebab di dalam syariat tidak ada yang namanya pertentangan, karena ta'arud itu sendiri maknanya pertentangan, perlawanan, kontradiksi, dan mustahil bagi syari untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Sebab yang demikian itu akan menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan syari, dan itu hukumnya mustahil bagi Allah. Solusi atas perbenturan dalil hukum. Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin menyimpulkan 3 tahap penyelesaian, yaitu mempertemukan kedua dalil yang diperkirakan berbenturan sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Tawaran ini disebut taufik atau kompromi. Kedua, jika dua dalil tersebut berbenturan, satu di antaranya bersifat umum, yang lainnya khusus, maka jalan keluarnya dengan melakukan taksis atau pengkhususan, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya,
sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya. Yang ketiga, jika dengan jalan kompromi dalil tersebut masih bertentangan, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, yang satu lagi ditinggalkan. Tawaran ini mengenalkan 3 opsi, yaitu diteliti secara pasti sebab nuzul atau sebab urut kedua dalil tersebut. Dalil yang datang lebih dahulu dihapus dengan dalil yang datang kemudian. Upaya penyelesaian ini disebut nasak. Jika tidak bisa dikompromikan dengan cara nasak, maka dilacak mana yang lebih kuat untuk diamalkan di antara kedua dalil tersebut. Dalil yang paling kuatlah yang diamalkan. Cara ini disebut dengan tarjih. Jika masih tidak bisa dipertemukan, maka gunakan metode takhyir, yaitu memilih salah satu di antara dua dalil yang berbenturan. Lalu nasak. Nasak adalah penghapusan dalil syarak yang datang lebih dahulu oleh dalil syarak yang datang kemudian. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam 2 ayat iddah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dengan At-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan 2 ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran surah At-Talaq yang datang kemudian menasak hukum yang terkandung dalam ayat pertama di Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Dedi Supriyadi menguraikan sebagai berikut. Quran surah Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan Quran surah At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran surah Al-Baqarah ayat 234 lebih dahulu dan At-Talaq ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah At-Talaq ayat 4, membatasi taksis keumuman makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Lalu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Contohnya seperti pertentangan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah. Dari Maimunah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku dan kami berdua dalam keadaan halal setelah selesai ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Riwayat tadi bertentangan dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika kita melakukan tarjih atas 2 riwayat di atas, maka riwayat Maimunah radhiyallahu an dimenangkan atas riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si empunya kisah yang menceritakan pengalamannya. Ibnul Musayyib rahimahullah berkata, Ibnu Abbas telah keliru dalam meriwayatkan pernikahan Nabi dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1845 sahih. Lalu ada al-jam'u wa at-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mempromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Misalnya darah yang dilarang, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan surat
Al-An'am ayat 145. Diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 3 tersebut tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Lalu tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Contoh yang dapat diamati dari kaifiyat salat khusuf. Dalam hadis dijelaskan tata cara salat khusuf sebagai berikut, bahwa Nabi SAW melakukan salat khusuf sebagaimana kamu melakukan salat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dalam hadis lain dicontohkan Nabi SAW melalui sunnah fi'liyah tentang cara salat khusuf sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW melakukan salat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Hadis pertama tentang khusuf ini menjelaskan tentang cara salat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti salat biasa. Sementara hadis kedua menjelaskan bahwa salat khusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Dalam kasus ini tidak ada merajih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini, tetapi menggunakan kias untuk menetapkan tata cara salat khusuf. Mereka mengkiaskan pelaksanaan salat khusuf kepada salat-salat lainnya. Apabila dalil yang bertentangan itu bukan nas, seperti kias dengan kias, maka harus melakukan tarjih dengan salah satu dari tingkatan kias. Misalnya melakukan tarjih dengan menguatkan ilat yang mansusah atau terdapat dalam nas dari ilat yang diistinbatkan dengan cara memperhatikan kesamaan dengan ilat yang terdapat pada nas. Terima kasih, itulah tadi penjelasan atau presentasi dari saya tentang ta'arud al-adillah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.